Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan, untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini, tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang begitu luar biasa. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Kami menyembah Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kata penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama segala perkara
hatimu. Dari awal sama-sama kita boleh kata, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ini iman kami Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
kasih Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang selalu kami andalkan dalam hidup kami. Karena inilah iman percaya kami ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Janji-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus lepaskan. Bahkan yang butuh jalan keluar, siang hari yang indah ini ada jalan keluar bagi setiap kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Dengan imanmu sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari lebih sungguh lagi sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan menepati janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-Mu. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Janji-Mu tidak pernah terlambat bersinar bagi setiap kami. Janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan. Siang hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai, bersukacita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Bapak Ibu yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Boleh katakan ku dapat
bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Yesus, amin. Dengan iman kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, angkat tangan kita, sebab Dia, ini yang kami imani, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan Yesus, datanglah, datanglah kebaiknya dengan hati, ke dalam pelataran Tuhan Yesus, dengan hati yang bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya bagi Dia. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama, akan bersorak-sorak, amin, akan bersorak-sorak. Diberias, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu lebih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah hanya kepada Tuhan Yesus, amin. Sebab Dia, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kami nyatakan bahwasannya, 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 bahwasannya. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan Yesus, amin, selama-lamanya. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita, amin. Amin. Satu pujian lagi di hadapan Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Kita yang bersyukur, kita yang percaya Tuhan dahsyat. Tepuk tangan di atas kepala kita, Tiberias. Tiba saatnya kami berkumpul meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata Tuhan, satu suara. Boleh angkat tangan Bapak Ibu, nyatakan semua keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus, amin. Bisa lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Tiberias. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, amin, dari enam suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tataan. Bisa angkat tangan Bapak Ibu,
Pujian syukur hanya bagi Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dimuliakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Ini syukur kami Tuhan, keselamatan dari Allah yang duduk. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi, gereja dimuliakan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Selama-lamanya kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Haleluya. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur, amin. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Dalam Tuhan Yesus selalu ada kekuatan. Dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Buat kita yang bersuka cita, buat kita yang bersyukur, pengharapan Tuhan Yesus tidak pernah gagal buat Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama di sore hari ini kita akan diberkati, diajar melalui kebenaran dari yaitu highlight dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Pareji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Karena menyadari rencana Tuhan Yesus atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Pendapatan bukanlah alasan untuk bergembira atau tidak. Karena Tuhan sanggup membuat pekerjaan sekecil apapun menjadi sumber berkat bagi kita. Salah satu kunci untuk kita melakukan pekerjaan yang kita tekuni sekarang ini adalah mensyukuri pekerjaan tersebut. Memiliki semangat bekerja bagi Tuhan. Ketika fokus kita adalah untuk melayani Tuhan, kita menjadi semakin rindu untuk menerima upah yang semata-mata dari Tuhan Yesus. Uang bisa menjadi hamba yang baik, tapi bisa juga menjadi tuan yang bengis, tidak waspada terhadap uang, akan menjadi hamba uang, dan uang akan menjadi penguasanya dia. Doa adalah tindakan sederhana yang dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa meminta berdasarkan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan, apalagi bila kita meminta atau berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pareji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau diajar, dididik, diubahkan melalui kebenaran dari suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pareji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Menghadapi Masa Depan dengan Pengharapan Penuh kepada Tuhan Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, urapi kami semua agar kami selalu hidup dalam pertobatan, selalu jadi warga surga, dijaga malaikat, diberkati dalam segala pekerjaan dan usaha, disembuhkan dari segala penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, menghadapi masa depan dengan penuh pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Ada 5 hal untuk menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Yang pertama,
tidak takut untuk menghadapi masa depan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ingat, Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita akan menyertai kita. Waktu kita memikirkan tentang masa depan, hendaknya kita dipenuhi iman dan pengharapan Tuhan Yesus, pencipta alam semesta. Dia arsitek dari karya keselamatan kita. Jangan takut, dia memegang kendali atas kehidupan kita. Yang kedua, gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Yohanes 9 ayat ke-4, Kolose 4 ayat yang ke-5. Begitu berharganya waktu. Dunia mengatakan waktu adalah uang. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita yang beroleh kesempatan menjalani hidup sampai hari ini, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Yang ketiga, tidak bermalas-malasan. Amsal 12 ayat 27, Yosua 18 ayat yang ketiga. Kemalasan semakin lama semakin membudaya di mana-mana. Hidup yang semakin sulit tidak membuat orang semakin giat berjuang. Sebaliknya, malah semakin malas. Tuhan tidak ingin kita, anak-anaknya, menjadi orang malas. Tuhan Yesus menyediakan berkat yang berlimpah, tapi kita tidak diajarkan untuk menjadi manja dan hanya menanti saja. Kita harus bekerja giat untuk mencapainya. Yang keempat, selalu bersukacita. Filipi 3 ayat yang pertama, Filipi 4 ayat yang keempat. Sukacita adalah tanda kita mentaati Roh Kudus, tanda orang yang spiritual. Untuk selalu bersukacita, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, memiliki pikiran Kristus, miliki hati yang penuh kasih. Sehingga waktu kita ada dalam masalah, perhatian kita senantiasa kepada Allah. Dan yang kelima, mengucap syukur selalu. Efesus 5 ayat 20, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dengan mengucap syukur kita jadi pribadi yang positif. Ingat, selalu ada hal untuk disyukuri. Waktu kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, puji Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Angkat tangan setiap Bapak Ibu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Katakan hari depan, indah kau beri rancangan-Mu Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, buka hati, sambut firman Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu gereja Tiberias. Mari bersama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang
tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kami hari ini boleh berada sebagaimana kami ada karena kasih Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Maka siapakah kami tanpa Tuhan? Apakah kami jadinya tanpa Engkau Tuhan? Oleh karena Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, hari ini kami boleh menyembah Engkau, memanggil Engkau Bapa, ya Abah. Nah hari ini Tuhan Yesus kami imani sesuai dengan janji-Mu Tuhan, ketika kami cari kerajaan sorga dan kebenarannya semua ditambahkan. Orang-orang yang setia cari wajah Tuhan diberkati roti makanannya, diberkati air minumannya, dijauhkan penyakit dari tengah hidupnya selama setia mencari Tuhan. Kami percaya firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa berkat, damai, sejahtera. Firman Tuhan mendatangkan kuasa mujizat, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil. Kepada yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sejahtera melimpah dari Tuhan Yesus kepada kami. Maka berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang hadir, baik di gereja Betos, di live streaming. Tuhan Yesus memberkati, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur bersama-sama. Semua yang disayang diberkati. Dengan iman bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Lebih semangat di awal bulan Tiberias, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang bersyukur boleh beribadah, bergereja. Siapa yang percaya pulang diberkati Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, sungguh senang jumpa dengan saudara. Bersyukur pada awal bulan ini, dan percayalah masuk bulan yang baru Tuhan sediakan berkat yang baru, amin. Bersyukurlah masuk bulan yang baru Tuhan beri kekuatan yang baru. Ada mujizat setiap hari. Yang percaya bilang amin. Puji Tuhan. Yuk siapkan Alkitab kita. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Setelah ini saudara yang lihat firman Tuhan dari HP, siapkan juga HP-nya. Sebelum kita buka firman Tuhan, boleh jumpai kanan kiri, depan belakang, kasih senyum lagi. Jabat tangan mereka juga boleh bilang selamat hari Minggu, Happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan. Ya suami istri boleh cipika-cipiki, tapi pastikan benar-benar suaminya dan istrinya ya. Kalau tetangganya yang lain jangan, saudara. Ya saudara dan saya diberkati disayang Tuhan. Yuk sama-sama saudara kita buka satu ayat, maksud saya 2 ayat. Ya saudara sama-sama kita akan baca karena hanya 2 ayat. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 10 dan 11. Bersama-sama kita akan baca 1 Korintus 10 ayat 10 dan ayat 11. Bersama-sama saudara yang sudah sampai di sana bilang sama-sama, aku pasti diberkati. Amin. Yuk bersama-sama 1, 2, iya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka apa? Dibinasakan oleh malaikat maut. Sebelum kita baca ayat 11, ya saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya untuk jangan bersungut-sungut. Ya sama-sama bilang sama saya, jangan bersungut-sungut. Iya, kenapa? Karena ternyata sikap bersungut-sungut itu ujungnya akan merugikan. Alkitab mencatat bahwa mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nanti kita akan tahu siapa mereka itu, ya saudara. Tapi orang-orang yang bersungut-sungut ternyata itu nggak panjang umur. Orang yang bersungut-sungut, ya saudara, hasilnya akan mendapatkan, akan mengalami yang namanya kecemasan, ketakutan. Ya, bahwa saudara dan saya percaya kita semua di dalam Tuhan kita pasti mau sehat dan panjang umur. Kita pasti mau hidup kita sejahtera. Katakan amin. Siapa yang percaya dalam Tuhan masuk bulan baru sejahtera? Katakan amin. Yes, ya saudara, saya percaya bahwa rancangan Tuhan, ya saudara, programnya kerajaan sorga untuk saudara dan saya adalah hidup kekal di sorga. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan bersungut-sungut. Ya ini hal sepele sebenarnya, hal sederhana. Tapi banyak orang Kristen, ya saudara, yang lagi-lagi saudara tidak mengingat, ya sudah tidak menghargai pertolongan Tuhan. Bahkan karena saking sepelenya, banyak orang Kristen yang lupa. Ya, siang ini saudara dan saya kita diingatkan,
Ya, sama-sama bilang sama saya, diingatkan. Iya saudara, dan kalau hari ini kita diingatkan, bersyukurlah, berbahagialah, sebab engkau disayang Tuhan. Amin. Ya saudara, sekali lagi, ya mereka yang bersungut-sungut itu dibinasakan. Ya saudara dan saya, kita belajar pada hari ini. Ya saudara dan saya, kita sudah ya melihat banyak contoh. Ya, itu mengingatkan setiap kita agar saudara dan saya kita lebih menghargai hidup yang Tuhan berikan. Kita baca ayat 11. 1, 2, iya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi apa? Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, saudara, zaman akhir telah tiba. Artinya hari-hari terakhir. Saudara dan saya, kita hidup di hari-hari terakhir. Ya, tahu dari mana Pak Pendeta? Ya saudara, satu persatu penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Ya, zaman akhir terjadi yang namanya konflik. Zaman akhir terjadi yang namanya penurunan moral. Zaman akhir terjadi yang namanya resesi. Zaman akhir terjadi yang namanya peperangan. Dan dampak dari peperangan biasanya resesi ekonomi. Resesi ekonomi berdampak kepada seluruh kehidupan manusia. Kalau kita lihat secara global, dunia ini adalah dunia yang resesi. Banyak negara hari-hari ini tumbang. Banyak orang-orang, banyak negara-negara, bangsa-bangsa yang sedang mengalami resesi besar. Negara-negara besar kelihatannya besar, tapi saudara, kalau saudara baca berita ekonomi, mereka sedang dalam resesi juga. Salah satu negara saudara yang sedang mengalami yang namanya resesi besar, sempat kemarin namanya Venezuela. Venezuela adalah salah satu negara yang resesi besar-besaran sampai mereka harus minta tolong kepada negara tetangganya namanya Kolombia. Ya, Venezuela, Kolombia kayak Indonesia sama Singapura atau Indonesia sama Malaysia. Karena begitu besar ya saudara resesi yang mereka alami. Ya, Jepang adalah salah satu negara yang hari ini sedang menghadapi namanya invasi dari virus penyakit yang namanya virus pemakan daging. Kalau saudara baca berita, ya saudara, virus ini ya berpotensi ya membuat orang-orang akhirnya menjadi cemas, ya sudah menjadi ketakutan, dan ada begitu banyak ya saudara tanda-tanda zaman akhir, ya perubahan alam, fenomenal alam. Ya, ada banyak orang yang mengeluh hari-hari ini sehingga bersungut-sungut. Ya saudara, bersungut-sungut berkata, aduh Pak Pendeta, sekarang usaha sulit ya Pak. Harga-harga udah naik, gak seperti dulu. Dulu kayaknya hidup lebih enak ya Pak. Ya, dibanding sekarang. Sekarang beda ya Pak. Ya, ada ibu-ibu bilang, aduh sekarang Pak cuaca gak bisa diprediksi ya Pak. Kalau dulu-dulu biasanya Pak, bulan Juni, Juli, Agustus itu panas, bahkan cenderung kemarau. Betul? Iya kan saudara, nanti bulan November, Desember, Januari biasanya musim hujan. Ya, biasanya bulan Juni, Juli, kita ada di bulan Juli, biasanya panas. Tapi kita tahu 2 hari Jabodetabek hujan. Betul? Ya, saking besar hujannya, ya kemarin saya baca berita saudara, itu tanggul jalan tol di Bintaro jebol saudara. Ya, sampai akhirnya ya jadi terhambat. Ya saudara, lalu lintasnya. Begitu banyak yang tidak bisa kita prediksi. Ya, Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya, mengajar kita bahwa sekali lagi bersungut-sungut itu merugikan. Ya, perjalanan bangsa Israel. Nah, kenapa saya katakan bangsa Israel? Ternyata kata mereka itu, ya saudara, adalah bangsa ini, saudara, bangsa Israel. Kita lihat sama-sama yuk Keluaran 15. Perjalanan bangsa ini saudara adalah satu contoh yang dicatat di Alkitab supaya kita belajar daripadanya, supaya saudara dan saya kita tidak bersungut-sungut di dalam perjalanan hidup kita. Keluaran 15 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Ya, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya, Laut Teberau itu adalah laut yang mereka lewati ya secara mujizat saudara. 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, di Keluaran 15 mereka bersungut, apa yang akan kami minum nanti? Di Keluaran 16 mereka bersungut, apa yang nanti kami akan makan? Ya saudara, di kitab yang lain, di ayat yang lain mereka bersungut lagi. Ya saudara, nanti bagaimana nasib kita?
Saya catat di sini ada beberapa. Ya saudara, mereka bersungut-sungut. Boleh ditampilkan. Keluaran 15 yang tadi kita baca. Bersungut-sungut mereka. Kenapa? Karena mereka nggak dapat minum. Artinya air yang mereka mau minum itu air yang pahit. Ya, karena tempat itu makanya dinamai Mara, karena airnya pahit. Bukan tentang di mana saudara dan saya kita berada atau melangkah, tapi siapa yang menyertai saudara dan saya. Kalau saudara dan saya percaya Tuhan bersama dengan kita ada di dalam Tuhan, dimanapun kita melangkah berada, di tempat yang pahit sekalipun, bersama dengan Tuhan Yesus, ada Tuhan di dalam hidup kita. Dia sanggup mengangkat hidupmu, Dia sanggup untuk membuat semua yang pahit jadi manis. Bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya mengecap segala kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya akan melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Ya, Keluaran 16 dikatakan mereka bersungut lagi karena mereka bosan makan mana. Ya, bosan nih Musa, mana terus. Ya, di Mesir, ya walaupun kaki kita diikat, tangan kita diikat, tapi kita makannya daging. Itu mental yang gak baik, saudara. Gak ada hal yang paling berbahagia di dalam hidup saudara dan saya selain kita mengetahui dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan roh kita merdeka, sehingga saudara dan saya boleh bermimpi setinggi-tingginya. Kita boleh punya pengharapan sebesar-besarnya. Kita boleh punya cita-cita setinggi-tingginya dalam Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menjadikan pengharapanmu berhasil, cita-citamu berhasil, doa-doamu dijawab Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu dong. Yang kompak buat Tuhan Yesus. Di Bilangan 11 dikatakan lagi, satu kali bangsa itu bersungut-sungut lagi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka berkata, nasib kita buruk. Ya, kita muter-muter di padang gurun. Kita gimana nih? Ya, kita cuman yang kita lihat cuman panas, yang kita lihat cuman roti mana setiap hari. Ya, mereka bersungut, mereka mengeluh, mereka komplain setiap hari kepada Musa. Ya, Musa, gimana nih hidup kita? Tanpa menyadari bahwa hidup mereka harusnya mengucap syukur dan menghargai pertolongan Tuhan. Siapa yang hidupnya hari ini ya percaya hidupnya ditolong Tuhan? Siapa yang percaya hidupnya ditolong Tuhan? Bilang itu saya. Amin. Saudara dan saya adalah bilangan orang yang ditolong Tuhan. Ya, saudara. Itu sebabnya hargai apa yang Tuhan kerjakan, hargai apa yang Tuhan berikan, anugerahkan atas hidup saudara dan saya. Nah, kita belajar dari contoh bangsa ini di perjanjian lama, ya, mereka sama sekali tidak menghargai pertolongan Tuhan. Padahal lewat Laut Teberau mereka udah ditolong Tuhan. Setelah lewat Laut Teberau, di tempat yang pahit sekalipun Tuhan tolong air jadi manis. Ya saudara, ketika mereka hilang arah, Tuhan kasih tiang awan. Ketika mereka hilang arah di malam hari, Tuhan kasih tiang api. Ya, selama puluhan tahun mereka terima roti mana. Alkitab yang catat kasut mereka nggak rusak, jubah mereka nggak rusak. Ya, makan mana, kasutnya nggak rusak. Kasut itu sudah tahu ya, alas kaki, ya kayak sendal gitu saudara. Ya, jubah mereka pun tidak rusak. Makanya Tuhan ajar gereja ini, Tuhan ajar mendiang Pak Pariaji bahwa perjamuan ini lebih dari roti mana. Kalau bangsa Israel makan mana, kasutnya nggak rusak, jubahnya nggak rusak. Lebih lagi saudara dan saya, kita yang terima tubuh darah Yesus, hidupmu hidupku Tuhan pelihara, tidak dirusakkan. Yang kau percaya, yang kau perlukan, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan, Tuhan tolong. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, ya siang ini kita akan belajar sama-sama sekali lagi, ya saudara, bahwa bersungut-sungut itu berbahaya. Semua bilang sama saya, bahaya. Ya, coba lihat kanan kiri bilang, bersungut-sungut berbahaya. Ya, saya akan berbicara hari ini tentang bahayanya ketika kita bersungut-sungut. Ya, bahaya ketika ya saudara orang Kristen itu bersungut-sungut. Secara linguistik, secara idioma, kata bersungut-sungut itu asal katanya dari sungut atau bersungut. Ya saudara, dalam bahasa Inggris bunyinya grumble. Ya, orang Jawa bilang grundel. Nah itu saudara, tahu grundel ya, yang ngomong di belakang gitu loh saudara, gitu saudara. Ya kan, nggak jelas ngomongnya. Memang ngomongnya nggak keras, ya saudara. Tapi dampaknya kita lihat. Saya catat di sini saudara, bersungut-sungut artinya menggerutu, mengeluh dengan suara yang kecil. Ya, tapi dengan suara kecil itu adalah satu sikap yang namanya perlawanan kepada Allah. Ya, saudara, sikap melawan Allah. Ya, sudahlah, kita nggak bisa lawan Tuhan.
Ya saudara, ya jangan lawan Tuhan saudara. Saudara dan saya, kita yang taat setia sama Tuhan, kita pasti sehat panjang umur. Saudara dan saya pasti berhasil, diberikan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Semua yang percaya boleh katakan amin. Kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau hari ini kita dengar kabar baik, ya saudara dan saya, kita yang taat setia, beribadah, datang percaya kepada Tuhan, ya pekerjaanmu pasti berhasil, usahamu pasti maju. Amin. Ya saudara, tidak perlu kita menggerutu, tidak perlu kita bersungut. Ya saudara, ini hal kecil, seringkali bahkan banyak orang Kristen lupa saudara. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus sering diingatkan. Karena kenapa? Di akhir zaman banyak masalah, orang Kristen harus sering diingetin. Amin. Ya saudara, siang ini kita akan belajar sama-sama, ya bagaimana saudara dan saya kita menghadapi persoalan yang terjadi, keadaan yang terjadi, ya reaksi kita, bagaimana reaksi kita supaya kita tidak bersungut-sungut. Yang pertama, sama-sama saudara dan saya, mari kita belajar jangan lupa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala hal jangan lupa bersyukur. Amin. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ya saudara, bukan hanya dalam keadaan baik, bukan hanya dalam keadaan yang sedang mungkin, nah seperti sekarang minggu pertama, ya saudara, awal bulan, gaji masih banyak, amin. Ya, saya lihat muka-muka yang sukacita, memang kalau awal bulan memang luar biasa sumringah memang wajahnya. Ya saudara, karena masih banyak. Konon kabarnya kehidupan jemaat bergereja, ya saudara, itu hatinya tergantung minggu pertama apa minggu kedua. Ya konon kabarnya saudara, minggu pertama oh masih sukacita. Di gereja nyanyi, sebab Tuhan baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Nggak usah disuruh nyanyi, nyanyi duluan. Di gereja nyanyi, di rumah nyanyi juga. Ya, karena masih minggu pertama. Ya, keadaan hati, sukacita. Ya, konon kabarnya masuk minggu kedua, ya saudara, keadaan hati itu sesuai dengan keadaan. Minggu kedua biasanya kantong sudah mulai menipis. Ketika kantong dompet mulai menipis, ya saudara, suasana hati berubah, lagu pun juga berubah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, tolong dibantu Tuhan. Ya kan? Masuk mulai menjelang tanggal belas-belasan. Ya saudara. Ya masuk minggu ketiga, suasana hati konon kabarnya berubah juga. Ya sesuai dengan keadaan yang semakin menipis katanya. Ya, lagunya pun menjadi aku berserah. Aku berserah. Ya. Bukan di sini, bukan di sini, di Surabaya. Kemarin saya ke Surabaya. Saya bilang di Bekasi Town Square. Ini selalu berhasil ini saudara. Ya, minggu terakhir konon kabarnya, karena memang benar-benar udah bukan tipis lagi, ya saudara. Konon kabarnya malah sudah minus, ya saudara. Jemaat saling pinjam meminjam. Nah ini saudara. Dan apa yang terjadi? Sesuai dengan keadaan, ya saudara. Ketika yang minjem ditagih sama yang punya uang, ya yang minjem bilang jangan galak-galak, dalam Yesus kita bersaudara. Lagunya ganti lagi, dalam Yesus kita bersaudara, tolong dibantu. Seminggu lagi ya. Saudara dan saya, kita percaya bahwa ucapan syukur kita bukan yaitu ya dari keadaan kita atau dari situasi kita, tapi ucapan syukur kita percaya karena kasih sayang Tuhan, karena kebaikan Tuhan setiap hari tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, kenapa saya bahas ini saudara? Karena ternyata ya saudara, inilah yang Tuhan kehendaki. Kenapa ada banyak orang cemas, ada banyak orang stres? Kita tolak stres, amin. Sama-sama bilang sama saya, aku tolak stres. Bilang sama kanan kiri, kasih senyum, kita bebas stres. Bilang, senyum, bilang kita bebas stres. Walaupun sebelah saudara kayaknya mukanya tegang gitu. Tegang, ini tegang nih antara dua nih. Ya belum makan apa gimana nih? Ya sudah. Ya, kita bebas stres, katakan amin. Secara ilmiah ya saudara, saya pernah baca. Secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, orang yang mengucap syukur itu lebih umur panjang, bilang amin. Kenapa? Karena di dalam otak kita, di dalam kepala kita itu ada sel-sel
ya saudara, ada hormon-hormon yang namanya dopamin. Ya, hormon dopamin ini saudara, itu menjadi pemicu ya saudara, ketika kita bersyukur, ketika kita tertawa, tersenyum ya saudara. Kalau orang makan coklat, nah itu saudara jadi happy. Ya, tapi jangan banyak-banyak saudara. Ya, boleh misalnya yang coklat 80% gitu saudara. Ya boleh, itu biasanya sehat gitu saudara. Nah saudara dan saya kita lihat bahwa inilah yang Tuhan kehendaki. Kata siapa pendeta? 1 Tesalonika 5. Saya yakin ayat ini familiar bagi kita. Kita baca sekali lagi hari ini ya. 1, 2, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Ternyata yang dikehendaki Tuhan, yang Tuhan mau, yang berkenan kepada Tuhan adalah mengucap syukur. Amin. Saya tahu saudara, ketika keadaan baik, ketika mungkin lagi awal bulan, mengucap syukur itu very easy, sangat mudah. Tapi mengucap syukur dalam keadaan sulit, ketika hatimu sedang tidak tenang, ketika pikiranmu sedang banyak beban, mengucap syukur itu nggak mudah. Saya tahu saudara, untuk ngomongnya lebih gampang daripada melakukannya. Dan saya mau bilang sama saudara, ya, hal yang sepele, kata banyak orang, mengucap syukur, it takes faith. Itu butuh iman. Ya, saudara, itu butuh iman. Ketika keadaan lagi nggak baik, hati mungkin lagi sedih, lagi kecewa, banyak pergumulan, ya, orang biasanya cenderung akan galau. Orang biasanya cenderung akan kecewa, uring-uringan, nggak mau makan, nggak mau minum, diam dalam kamar, mata merah. Ya, tenggorokan kering, bibir pecah, gigi kuning. Karena kan males ngapa-ngapain ya. Ya saudara, ya kayak iklan ya saudara ya. Mata merah, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah. Ya saudara. Karena apa? Karena apa? Nggak mau mengucap syukur. Ya saudara, itu adalah ya saudara, senjata yang dipakai oleh iblis supaya orang Kristen, pengikut Kristus, ya saudara, tidak hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena saya percaya kalau kita pilih bersyukur, kita putuskan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, saudara dan saya lebih berbahagia, lebih happy. Katakan amin. And it takes faith. Dan itu membutuhkan iman. Ya, saudara, iman untuk bersyukur, iman untuk yaitu ingat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan ketika kita menerima pertolongan, berkata Tuhan baik, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Karena banyak orang Kristen lupa, baru diangkat naik, baru diberkati dikit, udah lupa. Baru naik dikit, udah lupa. Ya, baru dipromosi dikit, udah bilang, oh itu karena si itu yang punya jabatan yang nolong saya. Ya, oh itu karena saudara saya, dia yang nolong saya. Sementara kita semua, ya hari ini kita sepakat bahwa semua pertolongan yang ada di hidup saudara dan saya semua berasal dari Tuhan. Yang percaya bilang amin. Saya kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita lihat Lukas 17. Yuk, Lukas 17 boleh ditampilkan ayat 15 sampai 19. Alkitab katakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, semua bilang sembuh. Amin. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap apa? Syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Berikut. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara perhatikan di sini, imanmu menyelamatkanmu. Ya, imannya yang mengucap syukur kembali kepada Tuhan menyelamatkan dia sehingga dia menjadi sembuh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada 10 orang sakit kusta. Ya, 10-10-nya datang sama Tuhan Yesus dan 10-10-nya sembuh. Ketika mereka sembuh, anehnya cuma 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Yang 9 kemana? Yang 9 mereka tidak kembali kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara, banyak orang Kristen ya yang datang ke gereja, ya belum mengalami pertolongan, belum mengalami berkat Tuhan. Ketika ditolong diberkati Tuhan, lupa sama Tuhan. Ketika diangkat naik, lupa sama Tuhan. Ketika diberkati, hidupnya berubah menjadi indah, menjadi luar biasa. Ya saudara, tidak kembali beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada saudara dan saya bahwa
Tuhan mau saudara dan saya kita mengucap syukur. Tuhan mau kita punya spirit of honor. Spirit of honor itu artinya attitude, sikap yang datang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita datang di tempat ini untuk mengucap syukur untuk kasih setianya Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita datang bersyukur buat kasih setia Tuhan. Masuk bulan baru, Tuhan tambah-tambahkan kasih sayangnya, Tuhan tambah-tambahkan kemurahannya, Tuhan tambah-tambahkan anugerahnya, berkatnya, mujizatnya terjadi bagi orang-orang yang bersyukur. Yang bersyukur boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Iya saudara. Tuhan mau saudara dan saya kita belajar satu sikap ini saudara. Ya, kalau saudara dan saya ya punya spirit of honor, atau kalau bahasa sehari-harinya sikap tahu diri. Nah, ini saudara. Ya, sikap tahu diri itu nggak ada pelajarannya di sekolah. Ya, saudara nggak akan kenal Jeffrey kalau saudara tidak melihat Jeffrey diajak sama Papa Riaji. Amin. Iya saudara. Ya, orang-orang yang hebat yang di luar sana semua ya pertama karena Tuhan. Ya, tapi saudara dan saya kita harus tahu, kita harus ya saudara belajar tentang sikap ini. Ya saudara, bahwa saudara nggak akan kenal saya saudara kalau pimpinan gembala nggak mempromosi. Ya saudara, kita datang beribadah artinya oh ya tahu pendeta ini, oh pak ini, oh pak ini. Ya saudara, bahwa Tuhan punya cara yang indah, yang ajaib. Katakan amin. Di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya mengucap syukur itu adalah obat daripada yang namanya kesombongan. Mengucap syukur adalah obat daripada yang namanya kecemasan. Kecemasan, ketakutan akan sirna ketika saudara dan saya bersyukur. Siapa yang bersyukur hari ini menjadi anak Tuhan Yesus? Percayalah, masuk bulan baru, ada harapan mujizat baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Gembala sidang kita Ibu Pendeta Daniati Pariaji senantiasa menyampaikan dalam setiap pelayanan beliau, jangan cemas, jangan khawatir. Ya, karena ketika cemas, ketika khawatir itu adalah sikap yang dilakukan ya saudara, bahwa kita telah menuduh Allah bekerja salah pada detil hidup kita. Sementara kita tahu bahwa Tuhan gak pernah salah. Yang setuju bilang amin. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara dan saya sekali lagi ya, mari datang sama Tuhan Yesus, tekunlah di dalam firman-Nya supaya saudara dan saya melalui firman-Nya kita punya karakter yang baru. Yang dulunya mungkin suka gerutu, ya, yang tadinya mungkin suka mengeluh, ya, yang tadinya suka ngomel-ngomel, bersungut-sungut, ya, ketika setiap hari saudara dan saya dekat dengan firman Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, saudara dan saya menjadi orang-orang yang baru setiap hari. Amin. Karena apa? Target kita, iman kita segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi bilang sama-sama, jangan bersungut-sungut. Amin. Ya, saudara, kalau di gereja senyum-senyum bisa ya. Tapi nanti pembuktiannya bubar gereja ketika antrian parkiran sudah panjang sekali gitu kan. Biasanya di atas motor, di dalam mobil, panjang kali antrian ini. Iya kan saudara. Lama kali bapak itu di depan itu ya. Iya kan semua. Ini harusnya udah iya kan saudara. Mulai bersungut-sungut, mulai menggerutu. Saudara dan saya dijauhkan dari bersungut. Amin. Yang kedua, yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Saudara, Roma 8 ayat 28. Saya percaya juga ini ayat yang familiar. Saya undang rekan-rekan worship team boleh mohon bergabung bersama di depan. Kita baca sama-sama ya. 2, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Ya saudara, rencana Allah yang indah ada di dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa, saudara dan saya kita mengalami rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sepanjang tahun 24, rencana Tuhan yang indah digenapi bagi orang-orang percaya. Katakan amin. Yuk angkat tangan kanan saudara yuk. Sama-sama berdoa bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur di awal bulan ini, aku berterima kasih untuk kasih Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan berkat, rancangan damai sejahtera, aku percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan atas hidupku. Sepanjang bulan baru, aku sehat,
aku berhasil, aku diberkati, aku umur panjang, keluargaku dipelihara Tuhan. Setiap hari kebaikan, kemurahan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Apa yang barusan kita lakukan itu adalah ucap berkat untuk masa depan kita, dan Tuhan bekerja atas masa depan saudara dan saya. Amin. Ya, kita tahu, kita percaya. Boleh ditampilkan lagi ayatnya. Kalimat kita tahu sekarang, ya artinya kita percaya sekarang. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya. Ya, dan percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bukannya iman, Pak, jadi dasar. Ya, iman kan percaya. Amin. Kata percaya itu dari asal kata bahasa aslinya itu pistis atau pistos. Ya saudara, dalam bahasa Inggris bunyinya faith. Di bahasa Indonesia menjadi percaya, menjadi iman. Iman, percaya adalah dasar untuk saudara dan saya kita melangkah, ya, sehingga saudara dan saya kita tahu bahwa saudara dan saya kita disertai Tuhan dan kita dijauhkan dari kecemasan, dari persungut-sungutan. Amin. Yang kedua hari ini, percayalah penuh segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Ya, segala sesuatu apapun Tuhan sanggup lakukan, ya saudara, agar kemuliaannya, kebesarannya dinyatakan bagi saudara dan saya. Seringkali kita nggak paham, seringkali kita nggak ngerti, ya saudara, kenapa kita menghadapi keadaan sulit, ya kenapa kita menghadapi persoalan mungkin yang berat. Tapi percayalah, ketika kita tidak paham, ketika kita tidak mengerti, jangan pakai pikiran kita, tapi biarkanlah, ya saudara, Tuhan bekerja seluas-luasnya atas hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Saya catat di sini dengan kasih Kristus. Sekali lagi saya mengundang, mohon bergabung worship team di depan bersama-sama. Ketika kita tidak memahami situasi yang terjadi di dalam hidup, jangan biarkan cara kita berpikir menghalangi yang namanya kuasa Tuhan bekerja. Ya, saudara boleh catat. Ketika kita nggak paham sesuatu, ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kenapa gini sih Pak? Kenapa gitu sih Pak? Kenapa saya menghadapi persoalan ini ya Pak Pendeta? Jangan biarkan cara pikir kita menguasai hidup kita. Ya, karena cara pikir manusia itu biasanya logika. Cara pikir manusia biasanya ilmu pengetahuan. Yang mana, ya saudara, ilmu pengetahuan terbatas, logika terbatas, kuasa Tuhan gak pernah terbatas. Amin. Secara ilmu pengetahuan adalah tidak mungkin seorang yang lahir jantungnya tidak ada pembuluh darah, lalu terima perjamuan darah Yesus, jantungnya ada pembuluh darah. Amin. Secara logika, secara ilmu pengetahuan, tidak mungkin seseorang yang sudah lanjut usia, jatuh dari 7 meter, tangannya patah, tulangnya patah, lalu bisa nyambung lagi. Dan setelah itu dipromosi lagi. Ada masanya papa saya jatuh dari 7 meter saudara. Dia kerja di kapal. Singkat cerita, tangannya digips. Waktu itu dia ada di Belanda. Dokter di Belanda bilang tangannya, tulangnya patah. Patah saudara. Dengan umur yang sudah lanjut usia. Pulang ke Indonesia tangannya digips. Sampai di rumah, mama saya ajak papa saya pergi beribadah ke Tiberias Grand Indonesia. Kalau saudara ingat Wisma BCA di Bundaran HI itu saudara. Dan maju untuk didoakan. Gembala sidang mendoakan, mengurapi beliau. Papa saya didoain. Tangan you akan nyambung, tulang yang patah akan nyambung. Dan you akan jadi manajer. Kalau saudara datang ke Tiberias, saudara akan dengar doa-doa yang vision, yang profetik. Orang datang jantungnya sakit, terima perjamuan, terima darah Yesus, jantung baru,
You cek ke dokter, jantungmu sudah sehat. Jantungnya apakah sudah sembuh? Belum. Tapi dengan iman, perkatakan iman, perkatakan berkat. That's why speak blessing to your life. Bapak Ibu berkati anak-anakmu. Bapak Ibu ucap berkat untuk keluargamu. Anak-anak muda ucap berkat untuk hidupmu. Aku akan berhasil, aku akan naik, suatu hari aku akan dapat beasiswa, aku akan jadi manajer, aku akan diberkati sehat, aku akan sembuh. Jangan ya, udahlah Tuhan lah, pasrahlah. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Lumpuhkanlah ingatanku. Sama ya, kunci sama ya. Hapuskan tentang dia. Ya elah. Anjani. Dalam Tuhan, ya saudara, lihat masa depanmu indah dalam Tuhan. Tuhan Yesus udah beri hidupnya untuk saudara dan saya. Dia beri darahnya buat saudara dan saya. Speak faith into your life. Speak the words of God into your life. Katakan firman Tuhan itu. Kalau bingung mau doa apa, ada banyak orang Kristen, Pak saya doa apa ya Pak? Tapi kalau ngobrol sama bestie, panjang kali lebar. Kalau telepon pacarnya, jam 11 malam sampai jam 3 subuh. Pas sudah subuh, Ayang matiin dong teleponnya. Ayang duluan deh. Enggak, Ayang aja. Ya udah, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuh kan nggak ditutup. Gemes ya. Ayang. Pas doa bingung. Aduh Pak Pendeta, doa apa ya? Bapak Riaji diajar Tuhan, doa yang canggih itu yang doa yang mengutip firman Tuhan. Tahu mengutip ya? Copy paste. Jadi itulah ya saudara, gunanya kita baca firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita ingat firman Tuhan yang kita baca. Ketika kita bingung, kita nggak tahu harus ngomong apa, sama Tuhan tuh ngomong apa adanya saudara. Bagi saya definisi doa adalah curahan hati. Amin. Doa mah gak mengarang. Katakan apa yang menjadi keadaan hatimu hari ini. Katakan apa yang hari ini inginkan. Katakan apa yang kau rasakan. Tuhan, aku perlu Engkau. Katakan kalau Engkau sedih, Tuhan aku sedih. Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja di luar yang saudara dan saya kita tidak pernah bisa bayangkan. Katakan amin. Makanya namanya mujizat. Karena pekerjaan Tuhan di luar nala. Saya mau bilang di luar nurul. Di luar naral. Naral lagi. Nalar. Maklum belum makan. Nalar. Di luar logika. Ketika didoakan, pulang dari Gereja Indonesia sepanjang jalan. Dari Wisma BCA sampai Romangun. Orang tua saya tinggal di Romangun waktu itu. Ngedumel aja, grumble. Ya, orang Jawa bilang grundel. Itu gimana sih? Bapak doain, kok tangan patah jadi manajer? Kantor mana yang mau terima saya? Tangan patah kok jadi manajer? Karena pikirannya masih pikiran ya secara logika. Lalu mama saya bilang sama papa saya, udah sih pulang gereja jangan marah-marah. Pulang gereja harusnya bersyukur. Coba bilang sama kanan kiri, kasih senyum, bilang pulang gereja jangan marah-marah. Bilang. Bilang ini, pulang gereja jangan marah-marah. Pulang gereja jangan marah-marah Ayang. Bilang. Enaknya pulang gereja makan-makan. Itu enak tuh baru tuh. Iya kan? Tuh BPK tuh udah nunggu tuh. Padang sederhana paling terdekat sudah menunggu. Iya kan? Karena orang tua saya orang Manado kebetulan. Mama saya bilang sama papa saya, sudah jongana, marah terus. Marah-marah melulu, udah deh. Itu udah didoain kok sama gembala.
diurapin, bersyukur, masih gitu. Ya kan? Sampai rumah, ketika mama saya di dapur, diam-diam papa saya ternyata urapin gipsnya. Tangannya kan digips tuh ya. Lalu saya lihat, ya, bapak satu ini, kalau nggak ada istrinya, diam-diam ternyata dia urapin. Iya saudara. Lalu saya masuk, dia kaget. Ngapain pak? Ini urapin gipsnya. Yang diurapin tangannya, bukan gipsnya. Karena yang nanti akan nyambung tulangnya itu tangannya, bukan gipsnya. Oh gitu ya, iyalah. Mama saya datang, dia diem. Begitu mama saya kembali ke dapur lagi, Tuhan, tolong Tuhan. Mama saya datang lagi, diem lagi. Suami, gengsi bos. Di depan istri, tegar. Ya, saudara. Tidak tergoyahkan. Tidak boleh muncul air mata. Ya kan saudara. Mama saya datang lagi, diam lagi. Setiap hari ternyata percaya juga. Sampai 2 bulan saudara. Dia datang, dia bilang, doain tangan papa. Kan kemarin udah berdoa, doain lagi. Saya katakan kepada beliau, nanti kalau tangannya udah sembuh pak, harus bertobat sungguh-sungguh. Dan jangan lupa, itu karena Tuhan Yesus. Ketika dia mendengar demikian, air matanya tertumpah dan dia menangis. Gak apa-apa pak, di depan saya. Kalau di depan mama, mungkin papa gengsi. Tapi air matanya itu adalah air mata pertobatan. Setelah beberapa bulan kemudian, rumah sakit dari luar negeri rujuk ke rumah sakit di Jakarta. Dan secara ajaib, tulang patah nyambung. Sehat, tangannya bisa angkat kanan kiri lagi. Sempurna sehat, sudah menjadi sembuh. Karena kebaikan Tuhan, karena mujizat Tuhan, karena kemurahan kuasa Tuhan. Katakan amin. 1 bulan kemudian, dia melamar di sebuah perusahaan dan dia bawa surat lamarannya, mau melamar sebagai posisi karyawan yang biasa. Tapi luar biasanya Tuhan itu, Tuhan bekerja. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bekerja luar biasa. Beberapa hari kemudian dia dapat panggilan, hasil interviewnya keterima dan dia keterima menjadi kepala kamar mesin, chief engineer. Ngelamarnya karyawan biasa, keterimanya chief engineer. Dan di situ dia terbengong-bengong dan terheran-heran. Saya katakan kepada beliau, ingat gak waktu didoain? Bapak doain, tangan you nyambung, tulangnya nyambung, you jadi manajer. Chief engineer kan setara manajer, saudara. Kemanapun dia melangkah berada, selalu dia bawa. Dulu tangan saya pernah patah nih, tapi dikasih minyak urapan, sembuh, sehat. Sekarang di pendeta, pulanglah. Tuhan sayang sama saudara dan saya. Jangan bersungut-sungut, mengucap syukurlah. Tuhan memberkati saudara dan saya hidup dalam damai kebahagiaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, sama-sama dengan ucapan syukur. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan saja yang layak menerima kemuliaan, pujian, syukur di tengah-tengah umat kesayangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah jadi rema yang baru bagi kami, kekuatan bagi kami. Maka Tuhan Yesus sayangi setiap anak-anak-Mu pada siang hari ini yang beribadah secara live streaming, baik juga yang di gereja Bekasi Town Center. Tuhan Yesus berkati setiap keluarga, rumah tangga, hidup di dalam ucapan syukur setiap hari, hidup senantiasa melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan melimpah, yaitu terpancar dalam hidup kami buah-buah roh, buah-buah pertobatan, yaitu di dalam kehidupan kami. Bersama keluarga kami saling mengasihi, mengampuni, rukun damai dalam nama Tuhan Yesus. Karena keluarga yang jaga kasih mula-mula, yaitu tercatat nama mereka, terdaftar di sorga. Kami bersyukur untuk pekerjaan, kami bersyukur untuk keluarga, untuk karir, bahkan toko dagangan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kepada pekerjaan kami, kepada karir kami, kepada usaha toko dagangan kami, proyek-proyek anak-anak-Mu semua disayang, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami bawa ucapan syukur yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga. Kami sehat, kami sembuh, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Siapapun ada benjolan, sembuh. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa.
Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Berkati kami ya Tuhan, jauhkan kami dari perceraian, kami dan keluarga dalam kasih sayang Tuhan. Setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi bersama keluarga, saling setia, saling mengampuni. Berkati mulutku, mulutku diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta. Apa yang kudoakan, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, berhasil. Berkati tanganku ya Tuhan, tanganku diurapi, tanganku tidak tercemar, tidak mencuri. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Yang kami pegang, yang kami kerjakan berhasil. Perjamuan kudus kami percaya oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak segala virus, kami tolak COVID-19, kami tolak flu Singapura, kami tolak virus pemakan daging. Oleh darah Yesus kami bebas dari terkapar, kami tolak terkapar, kami tolak nyamuk demam berdarah. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru kami sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus kami panjang umur, bebas dari penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus kami diberkati kolesterol normal, gula darah normal, tidak saraf kejepit, tidak katarak, tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang. Oleh darah Yesus pankreas normal, empedu kami normal, sehat. Kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing setiap kita pribadi boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara berdoa, jika ada penyakit sebut nama penyakit dan imani oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani kita. Segala penyakit sudah menjadi sembuh. Jika ada keperluan, kebutuhan, katakan pada Tuhan Yesus, minta pada Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita disayang Tuhan, diberikan mujizatnya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Tuhan menyelamatkan pada orang-orang yang siang dan malam berseru kepada Tuhan. Mujizat diberikan. Kembali bersama-sama dengan iman. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, Tuhan pelihara. Kami klaim janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak resesi, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar, kami tolak bahaya celaka. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, dipatahkan. Segala niat orang jahat, segala rancangan jahat dipatahkan. Kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberikan jubah pesta untuk ke sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yesus lebih
besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Angkat minyak urapan bersama-sama dengan iman. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, warga sorga penuh kuasa, diberkati penuh mujizat, berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami percaya disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita dikenal malaikat. Kita dijaga malaikat, saudara dan saya. Suatu hari tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Selama di bumi di dunia, saudara dan saya dibuat Tuhan berhasil. Saudara dan saya diberikan anugerah sehat, umur panjang, tegap sentosa. Setiap pokok doa umatmu diberkati, dikabulkan Tuhan. Dengan iman kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap doa-doa umatmu Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, diurapi, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan Tuhan beri damai sejahtera berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan orang percaya. Maka dimanapun kami melangkah berada, kami dijaga malaikat sorga. Kami sehat, sejahtera, umur panjang, tegap sentosa. Dalam nama Yesus, doa-doa anak-anakmu dikabulkan Tuhan. Perjalanan kami ke tempat kami masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Sampai di tempat kami masing-masing dalam damai sejahtera. Dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa rumah tangga suami istri rukun damai, berkat Tuhan tercurah berlimpah. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati Tuhan, berhasil, masa depannya indah, naik kelas, lulus ujian, masuk sekolah baru yang terbaik, kampus yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkati ya Tuhan Yesus. Gembala sidang kami Bu Pendeta Daniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa dalam nama Yesus, berbahagia bersama anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Berkati ya Tuhan, semua program gereja diberkati berhasil. Pembangunan gereja di kota Surabaya, di Citra Garden, bahkan juga yang pindah tempat baru dari Diamond ke Paramount, juga di Grand Mall diberkati Tuhan. Berkati para worship team, Tuhan Yesus memberkati, yaitu Renaldi bersama rekan-rekan. Berkati Pendeta Yoris dan rekan-rekan. Berkati Beria Squire, berkati Soundman Operator Media, Ushers, guru sekolah minggu, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati semua jemaatmu, pulang dalam berkat kebaikan Tuhan, dalam berkat kemuliaan mujizat Tuhan. Berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Yobel dan keluarga. Tuhan berkati Pak Andre, Bu Alin, tetap dalam berkat Tuhan. Tuhan berkati Bu Pinkan dan keluarga, Bu Intan dan keluarga, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Akhirnya pulanglah dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kagum
padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu Majelis dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom.